dua, tiga. Kita angkat satu lagu lagi, tangan ke atas. 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Siap yang rapi, mulai berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan cara kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sejak pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau belajar, penting dan sertai kami dalam belajar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Baik, buka semua bukunya. Sebelum kita memulai materi kita, mari dengarkan bahasanya dulu. Dengarkan dulu absennya ya. Ya, Bu. Nias, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Rohi, Hadir, Bu. Habib, Hadir, Bu. Sua, Hadir, Bu. Aweti. Hadir, Bu. Kita mulai materi kita. Pada pagi hari ini kita mempelajari tentang perbedaan agama. Ya, kita mempelajari tentang perbedaan agama. Dan tulis ya. Nah, sudah siap ditulis? Lalu Kan? Di sini materi kita tentang mempelajari tentang perbedaan agama di Indonesia. Nah, di negara Indonesia atau negara kita ini banyak sekali agama yang berbeda. Ya, banyak agama yang berbeda di negara Indonesia. Nah, di mana salah satu contoh agama yang berbeda adalah Kristen dan Islam. Salah satu contoh, itu contoh kecilnya, agama Kristen dan Islam. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, di situ kita dapatkan agama yang berbeda dari agama kita sendiri. Nah, misalkan kita di lingkungan sekolah, ya, misalkan di lingkungan sekolah juga ada perbedaan agama. Di lingkungan sekolah ada terdapat agama yang berbeda, yaitu Islam dan Kristen. Nah,
di dalam perbedaan itu, anak-anakku kalian, di dalam perbedaan itu, apa yang mesti kita lakukan di situ? Apa yang mesti kita lakukan di situ? Oke? Kita harus lebih menghargai orang yang berbeda agama dari kita. Ya, kita harus lebih menghargai orang yang berbeda agama dari kita. Kita harus menghargai, kita harus sopan, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, ya, tidak boleh, karena itu salah satu pemicu permasalahan di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah suku atau kampung atau sekolah. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, intinya meskipun terdapat perbedaan agama di antara kita, namun kita harus saling menghargai. Paham sampai di situ? Ada pertanyaan? Mengapa kita tidak boleh menghina agama lain? Mengapa? Kita tidak boleh menghina agama lain. Baik, terima kasih. Nah, tadi si Fitri bertanya, ya, kawan kita si Fitri bertanya, kenapa kita tidak boleh menghina agama lain? Alasannya, Fitri, alasannya, dan bukan hanya si Fitri, kita semua. Alasannya kita tidak boleh menghina agama lain itu karena memicu adanya kerusakan antar manusia, ya, memicu adanya permasalahan, memicu adanya kekonflikan antara kita dan teman kita. Nah, alasan kedua, nanti ketika kita menghina agama lain, maka dia menghina balik agama kita. Ya, ketika kita menghina agama lain, maka dia menghina agama kita sendiri. Jadi kita mengajarkan dia untuk menghina kita atau menghina agama kita. Namun, apa yang mesti kita lakukan seperti pertanyaannya si Fitri tadi, yang mengapa kita harus menghargai agama lain? Ya, supaya tidak ada permasalahan antara perbedaan kedua agama atau beberapa agama yang berbeda, supaya ada yang namanya kekompakan, supaya ada yang namanya saling menghargai, saling mengasihi, tidak boleh ada namanya kerusukan, tidak boleh ada namanya membenci, menghina, harus ada saling rukun, ya, rukun dalam sebuah sosialisasi, sebuah organisasi. Ya, kalau ada perkelahian, keseringan memicu permasalahan karena kita tidak menghargai sesama kita, maka kalau kita bentuk satu kelompok, tidak ada yang namanya damai, tidak ada yang namanya kedamaian, saling tuduh-menuduh, rusuh, tidak kompak, ya, Fitri, ya. Maka kita harus saling menghargai agama atau orang yang berbeda agama dari kita. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, Oke, si Joshua. apakah kita harus saling menghargai meskipun berbeda suku? Ya, terima kasih. Pertanyaannya Joshua, apakah pertanyaannya tadi, apakah kita harus saling menghargai meskipun berbeda suku? Nah, iya Joshua, kita itu harus saling menghargai seperti yang Ibu bilang tadi. Kita harus saling menghargai karena kenapa? Ketika kita saling mengasihi, ketika kita
saling ada yang namanya kerjasama, kekompakan, maka suatu organisasi atau sebuah kelompok yang kita bentuk menjadi rukun. Nah, menjadi rukun, tidak ada yang kita tidak menciptakan yang namanya